Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuram bihi ammal huda sabaqal awalima bil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Usjudu li adama fasajadu illa sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kita muliakan, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, wabil khusus Kibatur Rahman. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi ini kita kumpul dalam rangka memperingati lahirnya manusia besar yang dibesarkan oleh yang maha besar. Dialah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak, hari ini kita maulid siapa ya? Siapa? Nabi Muhammad. Pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Pernah ngelihat? Di rumah ada fotonya enggak? Jadi yang didemenin apaan? Nah kan belum pernah ketemu. Ibu bapak jangan cinta sama nama. Orangnya belum ketemu, belum pernah ngelihat. Kalau cinta sama nama, orangnya belum kita kenal, saya khawatir cintanya nyasar. Ntar yang lu demen bukan Muhammad Rasulullah, malah Muhammad tukang jengkol. Lah Muhammad doang. Sebenarnya ini inti maulid. Ustaz, saya belum pernah ngelihat Nabi, belum pernah ketemu Nabi, tapi saya cinta kepada Nabi. Bagaimana supaya cinta saya nggak kesasar? Ini intinya. Kalau orangnya belum pernah ketemu, belum pernah ngelihat, tapi kita cinta kepada dia, supaya nggak kesasar, cara sederhana, pelajarin riwayat hidupnya jadi tahu. Riwayat hidup yang mana yang paling singkat dan lengkap adanya dalam kitab rawi. Yang tadi salah satunya kita baca. Sayangnya kita ini ama rawi mah pada apal, ngerti mah kagak. Ngaku dulu ayo. Baca rawi kayak orang sedih-sedih, kayak orang ngerti. Ya Nabi lah. Kata malaikat taileding. Bagaimana lu kenal Nabi kalau yang lu baca lu kagak paham? Ayo saya coba nanya dulu dah. Nabi Muhammad sama Nabi Adam duluan mana? Nabi yang jawab Nabi Adam, berarti baca rawi kagak ngerti. Udah kelihatan muka lu. Cahayanya. Rawi lu baca lu kagak ngerti. Hampir semua rawi ada hadis Nabi. Saya ambil satu aja. Lihat kitab Sarafal Anam halaman 18. Itu ada hadis Nabi. Kata Nabi, kuntu nuron baina yadillahi azza wa jalla qabla ayakhluqa Adam fi alfaini am. Kata Nabi, aku ini Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Adam. Lihat lagi rawi yang paling tipis. Azab bab mukadimah. Itu ada kalimat fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Alam ini belum ada, nur Nabi udah duluan. Berarti kalau gitu Nabi Adam dulu apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad apa Nabi Adam? Tadi lu kata Adam. Belum tahu.
Baru tahu. Berapa tahun lu maulid? Berarti selama ini ngapain? Nah itu rawi dibaca doang. Ini perlu paham dulu. Kenapa kalau ente nggak paham, saya khawatir Nabi bukan manusia jadi malaikat. Nabi nurun ala nurin. Lah berarti Nabi malaikat. Makanya kudu paham dulu. Ya saya ngomongnya dari rawi aja dah. Biar pulangnya ada asarnya. Baca rawi nggak asal baca ya. Ceritanya bagaimana Ustaz? Begitu Allah ciptakan nur Nabi, baru yang lain tuh. Sorga, neraka, langit, bumi, tumbuhan. Yang terakhir dari 2000 tahun baru Nabi Adam. Begitu Nabi Adam sudah Allah selesai ciptakan, ruhnya belum ditiup. Nah, ini baru proses Nabi Muhammad. Namanya proses nuriyah. Karena Nabi ada 3 proses penciptaannya. Ada proses nuriyah, ada izhariyah, ada wad'iyah. Semuanya ada di rawi itu. Ini proses nuriyah dulu. Begitu Nabi udah ada, lihat lagi Sarofal Anam halaman 19. Ini proses penciptaan Nabi. Apa katanya? Husmin tinatihi mimmagani Gabriel Karim. Jibril, turun ke dunia, cari segenggam tanah, tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Ibu, bapak bayangin dunia segini luasnya, Jibril suruh nyari tanah, segenggam tanah yang paling bagus di tempat yang paling. Itu Jibril turun ke dunia nyari tanah, takut nyasar, bawa Google Map. Takut nyasar dia. Dia turun ke dunia, dia cari itu tanah, ternyata Bapak Ibu, tanah dan tempat terbaik sedunia percis adanya di tengah-tengah Ka'bah, yang dulu belum ada Ka'bah. Itu sebabnya kita sholat menghadap Ka'bah. Nah itu Bapak, Ibu, jadi kalau orang nanya jawabin begitu. Kenapa lu sholat menghadap Ka'bah? Karena tanah dan tempat terbaik sedunia adanya di Ka'bah. Begitu jawabannya. Kita kalau ditanya orang kan bukan yang jawab, kesal mengambek. Nggak perlu ngadep Ka'bah. Emang dari sananya emang nggak perlu. Gitu. Itu ngajak berantem namanya. Bukan jawab itu. Diambil itu tanah. Summa topa pilars kata Sarofal Anam. Dibawa tawaf dulu sama Jibril. Kenapa dibawa tawaf? Karena satu-satunya kerjaan wajib yang tidak ada rukhsah, nggak ada keringanan, cuman tawaf. Sholat aja 4 rakaat boleh dikosor 2, betul. Puasa aja lagi sakit boleh kagak puasa. Tapi giliran tawaf, lu mau tua, lu mau muda, lu mau sehat, lu mau sakit, pokoknya 7. Saya nenek-nenek 7, saya sakit 7, saya masih anak-anak 7. Bu, kenapa tawaf harus 7? Kenapa tawaf harus 7? Jawaban paling gampang, au. Au udah tuh, paling gampang udah. Kenapa tawaf harus 7? Bukan 7-nya orang Kedoya, orang dan Mogot, orang sini mah ketahuan emang demen angka 7 dia mah. Palanya pusing 7 keliling. Minum obat aspirin bintang 7 lagi lihat tuh. Lakinya mati 7 hari. Bininya bunting 7 bulan. Dia cari kembang jurupa. Cari air sumur 7 sumur. Hartanya berlimpah gak bakalan habis dimakan. Emang lu demen angka 7? Kenapa tawaf harus 7? Ternyata tawaf lambang taubat. Siapa aja yang tawaf pasti ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kenapa harus 7? Karena tua muda sehat sakit pasti ketemu angka 7. Apa angka 7 di sini? Hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lu tua, lu muda, lu sehat, lu sakit, pasti matinya di situ. Ada yang bisa lari dari situ. Kalau nggak matinya hari Senin, masa kalau nggak Selasa, ya pasti udah. Tapi kira-kira tahu nggak kita matinya hari apa? Nggak tahu. Tapi kira-kira pengen nggak matinya husnul khotimah?
Nah ini yang jadi masalah ini. Matinya nggak tahu hari apa tapi pengen mati. Ini jadi masalah ini. Tapi kira-kira Ustadz bisa nggak? Lo bisa. Kalau saya nggak tahu matinya hari apa tapi saya pengen mati husnul khotimah, bisa nggak? Bisa. Caranya gampang. Bagaimana? Nah kalau lu nggak tahu matinya hari apa, caranya gampang. Bagaimana? Tobatnya tiap hari gitu. Ini mah kadang-kadang ada yang sok tahu mati kan. Malam Jumat wirid sampai pagi, malam Minggu dangdutan lah. Ada yang begitu. Ada model begitu. Sok tahu mati lu. Di bawah tawaf. Setelah di bawah tawaf itu tanah wa ghasala fi bahri tasnim, kata Sarafal Anam. Dicuci itu tanah di sungai Tasnim. Yang ada di sorga. Begitu dicuci itu tanah berubah menjadi cahaya. Asalnya apa tadi? Asalnya apa? Menjadi. Kenapa saya harus ulang? Lu ingat, nabi manusia tetap asalnya tanah. Ini kudu tahu nih. Kalau nabi dari cahaya, nabi malaikat. Makanya proses ini kudu ngerti. Tanah dicuci sama Jibril berubah menjadi cahaya. Dibawa ke hadapan Allah. Di tengah perjalanan kata Sarafal Anam. Wa uriko. Itu cahaya keringetan. Begitu netes keringatnya. Allah langsung berfirman. Kullu jami anbiya huliku min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang akan datang sumber cahayanya bersumber dari cahaya Nabi kita Muhammad. Makanya kita baca tuh selawatnya tuh. Assalamu alaik Zainal. Assalamu alaik atskal. Ada nggak tuh Bu di Rawi Zainal Anbiya? Ada Bu? Artinya apa Bu? Pokoknya jenal gitu dah. Jenal aja dah. Dibawa ke hadapan Allah. Dipertemukan dua cahaya. Cahaya 2000 tahun yang minurilah. Dengan cahaya yang asalnya dari tanah. Dijadikan satu dua cahaya ini. Itu yang sering kita baca rawi. Namanya nurun ala nurin. Cahaya ketemu. Bukan cahaya di atas cahaya. Di atas cahaya apaan? Apaan di atas cahaya? Norak baca doang. Tawarti kagak. Cahaya di apaan? Bukan cahaya di atas cahaya. Dua cahaya bertemu karena nabi manusia tetap asalnya tanah. Dijadikan dua cahaya, begitu jadi cahaya, lihat lagi rawi di bawah. Wa tusabbihullaha ta'ala dzalika nur wa tusabbihul malaikata bitasbih. Begitu malaikat tanah apa cahaya ini jadi satu, itu cahaya langsung tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Barang subhanallah. Wallahu akbar subhanallah. Wa tusabbihul malaikata bitasbih. Begitu cahaya ini tasbih, malaikat ikut tasbih dengan tasbih nur Nabi Muhammad. Itulah salah satu sebab kenapa derajat Nabi lebih tinggi daripada malaikat. Padahal malaikat dari cahaya. Karena yang ngajarin pertama selawat tasbih adalah nur Nabi kita Muhammad. Begitu lagi cahaya, apalagi tasbih antara cahaya dengan malaikat, Allah stop. Berhenti, kata Allah. No, malaikat yang di bumi kumpulin semua di arsy. Buat apa? Allah ingin perkenalkan nur Nabi Muhammad. Lihat rawi diba. Wa arada fakhruhu alal asya. Wa qala hadza sayyidul anbiya. Wa ajalul asfiya. Wa akramul habaib. Allahumma. Kata Allah, hei malaikat, ini cahaya cikal bakal pimpinan para nabi.
Wa ajalul asbiya 2000 tahun yang lalu sudah saya tentukan kata Allah. Wa akramul habaib nantinya dia makhluk yang paling dicintai di seantero dunia. Malaikat gergetan karena hebat banget. Nanya malaikat. Kata malaikat apa? Qila huwa Adam. Ya Allah kira-kira nih kalau bahasa kita nih. Kira-kira Nur ini nantinya Nabi Adam. Qala Adamu unilu a'lal maratib. Bukan. Apa dia Ibrahim? Bukan. Kata Allah justru Nabi Ibrahim nantinya apa dibakar oleh Raja Namrud. Nggak mempan dibakar Kata Nabi Allah Ibrahim. Justru Nabi Ibrahim nantinya apa dia Muhammad. Begitu dibakar oleh Raja Namrud, Allah langsung berfirman, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api adem selamatin Nabi Ibrahim. Tuh. Makanya ayat ini boleh diamalin sama ibu-ibu. Karena ibu-ibu sering dekat kompor. Begitu dekat kompor baca ini ayat gitu. Cuman Ibrahimnya ganti sama nama ibu. Ibu namanya Ida. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ida. Pegang tuh kompor yang nyala. Insya Allah angus. Barulah Nur Nabi singkat cerita. Wa wado'a fi zahri Adam. Baru Nur Nabi ditaruh di pundak Adam. Begitu ditaruh di pundak Adam, Allah langsung berfirman, usjudu li Adama fasajadu illa. Begitu malaikat lagi sujud, apa kata Allah? Lihat sarafal anam. Allah yuti'a illa fi arhami tahira. Jibril, jangan kau pindahkan Nur Nabi Muhammad ini kecuali ke rahim-rahim yang sudah dimuliakan oleh Allah. Jadi pindahnya Nur Nabi Muhammad yang mindahin Jibril atas perintah Allah Subhanahu. Akhirnya Sarafal Anam bikin bait Bahar Tawil. Lihat Sarafal Anam halaman 46. Tanakal tapi aslabi arbabi. Kok bapak-bapak gak nyambut? Ibu-ibu doang nih. Kagak nyampe berarti rawinya gak nyampe tuh. Kada samsu fi abrajiha wasirta sarian fi butunin. Alhamdulillah ibu-ibu pada hafal. Ada ibu ya? Di rawi tanakol ada bu ya? Artinya apa bu? Pokoknya tanakol dah. Singkat gampang. Singkat cerita. Sampailah Nur Nabi kepada ayahnya Abdullah. Saya nggak cerita pindah ke Adam, ke Idris dan kepanjangan. Ibu, bapak. Saya mau tanya, bapak ibu kalau punya mutiara paling mahal, naroknya di sembarangan tempat apa di tempat istimewa? Ini romannya diri lagi enak ya? Kayak duduk kurangnya ke belakang kesianan pengen ngelokok begini. Ya saya diri dah. Ya biar ada enakan dikit. Ibu bapak kalau punya mutiara naroknya mutiara paling mahal. Naroknya di sembarang tempat apa di tempat istimewa? Betul. Baik yang saya ceritakan tadi Nur Nabi, Nur istimewa apa Nur sembarangan? Pertanyaan saya sederhana. Kenapa Allah percayakan Nabi Muhammad sebagai bapaknya Nabi, kok bukan yang lain? Apa keistimewaan Abdullah? Kok bukan si Udin, si Ucok, ngapa Abdullah ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi, kok bukan yang lain? Ada yang bisa jawab? Ayo, udah berapa tahun Maulid? Udah berapa tahun Maulid? Kenapa keistimewaannya nggak tahu? Berarti lu selama ini belum maulid. Baru dengar cerita. Kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi kok bukan yang lain? Kata Syekh Nawawi dalam kitab Madarijus Su'ud. Karena Abdullah itu Allah pilih jadi bapaknya Nabi. Kenapa? Karena pada usia belia Abdullah sudah punya gelar namanya Misbahul Haram. Apa itu Misbahul Haram? Lampunya Masjidil Haram.
Kenapa dapat gelar ini? Karena Abdullah orangnya ganteng, akhlaknya mulia, ilmunya banyak, masih muda, akhlak tinggi, ilmu banyak. Ada di kampung kita yang model begini? Ada, Bu? Boro-boro baru bisa baca Quran, giliran terawih nggak jadi imam, ngambek. Ada. Terawih pakai pindah, ada kayak begitu? Ada. Ada. Apalagi ibu-ibu baru hafal doa tahlil, kagak suruh baca doa, ngambek. Maulid kagak suruh baca maulid, nggak kebagian tempat, lari, ngambek. Kebanyakan laga kita mah. Ilmu dikit, sombongnya gede. Benar. Ini Abdullah orangnya ganteng, ilmunya banyak. Kata Syekh Nawawi, saking gantengnya Abdullah nih, Bu, bukan kata saya nih, Pak. Saking gantengnya Abdullah, Bu, kalau keluar rumah anak perawan pada keluar ngarep dipilih. Tahu-tahu Abdullah nikah dengan Aminah, apa yang terjadi? Kata Syekh Nawawi, begitu Abdullah nikah dengan Aminah, 200 anak perawan mati mendadak gara-gara gak dapat Abdullah. Luar biasa. 200 mati bareng udah. Lah di Indonesia Ariel di Uber-Uber 2 cewek ngetop Ariel. Ya. Yang Uber cuma lu namanya doang lah. Yang perawan bukan janda bukan tuh. Ustaz tahu aja nonton gua. Kenapa Allah pilih Aminah sebagai ibunya Nabi, kau bukan yang lain? Kata Syekh Nawawi, karena Aminah itu paling banyak gelarnya. Di Rawi paling terkenal namanya gelarnya itu Aminatus Sipah. Pakai H kecil. Apa maknanya? Bersih dari perzinahan. Kata Syekh Nawawi, dari mulai nenek moyangnya sampai Aminah belum pernah terkena perzinahan. Kata Syekh Nawawi, jangankan zina, Aminah kecolek laki-laki yang bukan muhrim aja belum pernah. Kayak anak perawan sini gitu. Tadi DKM ngomong saya, alhamdulillah Ustaz, anak perawan sini belum pernah dicolek laki-laki. Belum pernah Ustaz. Cuman kalau dibukain rada sering. Lah. Tuh mah makan cendol nggak pakai kelapa, perut berjendol nggak punya bapak itu mah. Baik, saya nggak cerita lahir dah kelamaan. Ini sebenarnya di lahir ini ada proses izharia. Saya nggak proses izharia. Saya langsung lahir aja dah. Karena kelamaan, kiai masih ada 2. Ya, kita bagi-bagi. Ketika Nabi mau lahir, posisi dunia dulu. Dulu ada namanya Sa'ad bin Qorib. Siapa Sa'ad bin Qorib? Orang yang hobinya ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Begitu ada tanda-tanda mau lahir Nabi, itu salah satu jinnya Sa'ad tawaf di Ka'bah, baca selawat saking girang Nabi mau lahir. Lihat Barzanji. Ja'al hana zalal ana hasalal ghina nilnal muna. Itu jin girang banget. Nabi mau lahir jin girang sampai baca selawat. Artinya apa? Artinya kalau ada orang Jakarta yang kagak demen sama maulid, berarti lebih jelek dari jin. Gitu ya udah lah, gampang udah lah. Bener mah, jin aja girang. Ini mau maulid bid'ah, berkat pengen 2 lah. Bagaimana posisi di langit? Nah, posisi langit. Lihat Rawi di Pak. Fahtadal arsu wabtisara. وازداد الكرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وقجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله. Subhanallah. Begitu Nabi mau lahir, ars goyang. Malaikat langsung terbagi 3 kelompok. Nyambut kelahiran Nabi. Kelompok pertama tahlilan, baca la ilaha. Kelompok kedua tamjidan, muji alham. Kelompok ketiga wastighfaron, baca
Yang ketiga wastighfaron, baca. Nah tadi kok jawabnya nggak pakai istighfar? Jawabnya tadi gimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Istighfarnya mana? Ayo lo. Ini namanya tahu kagak paham. Kita ini kan kebanyakan tahu kagak paham. Ibu bapak kalau nggak pakai istighfar itu nurun ala nurin. Ketika Nabi lahir pakai istighfar sama dengan malaikat. Jadi jawabnya jangan dibuang istighfarnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Pakai itu. Ya bareng. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. Gitu, kita kan rata-rata tahu kagak paham, Brawi mah dibaca, tapi itu kagak nyampe di istighfarnya. Kita kan kebanyakan tahu kagak paham. Bukan kagak tahu, tahu, cuman kagak paham. Contoh yang gampang begini dah, yang gampang nih, yang gampang. Ibu bapak kalau mau makan baca doa enggak? Apa doanya? Allahumma barik lana bima rozaqtana wakina. Kalau saya yang gampang-gampang ngetesnya, nggak nyusah. Itu doa apa tadi tuh? Kalau mau buka puasa baca doa nggak? Apa doanya? Allahumma yang suruh robah barik lana jadi lakasum itu siapa? Emang ibu bapak pernah belajar begini? Doa makan di luar bulan puasa, Allahumma barik lana. Emang pernah begitu? Emang ada di luar bulan puasa ada? Lah kok dirobah? Lu tahu kagak paham. Siapa yang suruh robah bulan puasa jadi lakasum? Ustadz bulan puasa bulan berkah. Kalau bulan berkah tambahin doa apa buang doa? Lah ngapa dibuang? Yang nyuruh buang lakasum barik lana siapa? Ini lu tahu kagak paham. Lakasum itu bukan doa buka puasa. Lakasum itu doa setelah berbuka. Buka puasa mau makan mau minum tetap barik lana, ngapa jadi lakasum tuh? Beduk nih beduk. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azabannar. Batalin. Udah batal baru lakasum tuh. AO. Ini makan belon, minum belon, udah lakasum tuh. Air masih di meja, udah baca. Wa ala rizkika abtar tuh. Atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka. Lebelon. Pakai nambah lagi doanya. Zahabaz zomau. Telah hilang sirna haus dahaga. Lah berarti lu kagak puasa. Nah. Lah udah hilang duluan. Ayo lu. Untung datang sekarang, kalau kagak sampai mati lakasum tuh, lakasum mau kemana? Kenapa? Karena kita tahu kebanyakan nggak paham. Baik, saya singkat ya dah, karena masih ada kiai. Ustadz kalau gitu maulid ini yang mesti menyelenggarakan, yang mesti girang kelahiran Nabi, itu laki apa perempuan? Itu dulu dah. Yang mestinya semangat adanya maulid laki apa perempuan? Perempuan. Tapi yang marak laki. Semestinya yang nyambut besar-besaran perempuan. Kenapa? Kalau Nabi nggak ada, perempuan kagak ada harganya. Bener. Dulu mah perempuan cuma pemuas laki-laki, barang dagangan. Setiap bayi lahir perempuan langsung dibunuh. Makanya zamannya zaman apa sih jahiliyah? Siapa bilang orang Arab bodoh? Nyalain aja arti kagak. Orang Arab dari dulu pinter, siapa bilang bodoh? Penemu kapal laut pertama Arab. Penemu ilmu perbintangan pertama Arab. Arab dari dulu teknologinya udah canggih. Lah kenapa dibilang jahiliyah?
Bukan itu. Kenapa Arab itu canggih dibilang jaya? Karena orang Arab dulu paling kagak demen kalau bininya ngelahirin anak perempuan gitu kan. Setiap bayi perempuan lahir langsung dia nggak demen kalau bininya ngelahirin anak perempuan. Padahal bininya ya bego. Itu dua. Itu begonya. Lo coba kalau Nabi kagak lahir semua bayi perempuan dibunuh, habis perempuan keberangatu. Lah kira-kira sekarang ada kita nggak? Lah kagak, laki semua. Lo mau beranak dari mana? Masa keluar dari bun-bunan? Alhamdulillah Nabi lahir. Begitu Nabi lahir, perempuan tidak lagi dihina, malah diangkat derajatnya hebat banget, paling tinggi. Benar. Oh, apalagi sekarang perempuan lebih mulia dari laki-laki hampir semua sektor. Yuk kita lihat, pusat sebuah kota apa namanya? Ibu kota, ada bapak kota. Nih badan kita nih jempol alias ibu jari, ada bapak jari. Hebat kan perempuan ya? Tanggal 21 April hari Kartini, ada hari Kartono. Buat. Tuh, yang nyatur lalu lintas, yang nangkep penjahat, laki apa perempuan? Perempuan. Siapa? Polisi. Bukan Bang Lisi, bukan. Lagu qosidah, perempuan, bukan laki. Ibu, kaulah wanita yang... Ada nggak? Bapak nggak ada. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi. Kecepatan. Sampai-sampai Nabi bilang begini, al jannatu tahta aqdamil, sorga berada di bawah telapak kaki ibu. Luar biasa, sorga di kaki. Sorga di kaki. Bu, boleh saya nanya? Kalau saya nanya boleh nggak? Kalau sorga di kaki ibu, kira-kira nerakanya ada di mana? Di bapak. Nah, hayo. Nabi bilang sorga di kaki ibu. Lah kalau gitu nerakanya ada di mana? Lah kalau di kaki bapak mah enak, tinggal injek-injek, neraka lah habis sudah. Kalau sorga di kaki ibu nggak mungkin neraka di kaki bapak. Masa nyebrang? Lah kagak boleh nyebrang. Lah terus di mana Ustaz? Nah kalau sorga di kaki ibu, kemungkinan besar neraka di pala ibu. Begitu. Lah kok Ustaz jadi serem ya? Enggak serem Bu, emang begitu kodratnya. Kalau yang mahal ada di bawah, otomatis yang murah ke atas. Ya kayak ibu nih, beli kudungan 15.000, naruhnya di mana? Pala. Beli sepatu 100.000, naruhnya di mana? Mahalan mana kudungan sama sepatu? Ayo. Ayo. Lah mahalan sepatu. Adanya di kaki, kudungan murah di pala. Kalau yang mahal ada di bawah, yang murah naik ke atas. Kalau surga di kaki pun neraka di pala. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ternyata perempuan itu gampang ke surga, gampang ke neraka. Begitu maksudnya. Perempuan mah ke surga gampang, ke neraka gampang. Ibu mau yang mana Bu? Gampang ke surga apa gampang ke neraka? Ke surga, benar. Cius, miapa. Perempuan mah gampang masuk surga. Kata Nabi salah satunya, ayyumma imra'atin matat wa zawjuha radin dakhalal jannah. Wanita yang bagaimana saja, kalau meninggal dunia suaminya ridho pasti masuk surga. Cara pertama redho suam, cari redho. Ini kadang-kadang kan di sini perempuan bukan nyari redho laki, boro-boro nyari redho laki. Mau ngaji aja laki diperintah, emang dasar bini songong. Lah mau ngaji laki diperintah, bang ayo mau ngaji bang. Tapi jangan lupa ya, ntar kalau hujan jemuran akatin dia.
Laki jadi satpam. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Bu, bu, pengen gak masuk surga? Lil muttaqina mafada hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa kasan dihaqa la yasma'una lagwan wala kidzaba. Itu kata Allah. Ciri-cirinya yang pertama wa kawaiba atroba. Kawaib itu maknanya perawan. Atrob, mohon maaf, buah dada yang baru tumbuh. Maksudnya apa? Istri yang soleha sekalipun sudah tua di hadapan suami bagaikan sweet 17. Tuh soleha tuh. Idza nazarta saratka, kalau dilihat laki selalu enak dipandang begitu. Sini kan perempuan terbalik. Kalau kondangan aja cakep. Giliran tidur sama lakinya kayak kucing kecebur. Mana laki mau betah di rumah? Kondangan mah minyak wangi yang mahal. Ketek wanginya lain. Di badan wanginya lain. Mau kondangan. Begitu lewat kondangan serbeng wangi banget. Kondangan itu mah. Wangi juga kondangan. Giliran tidur sama laki masa Allah remason deblak di mana-mana dah. Kata lakinya mana yang gue cium pedes semua. Kadang-kadang ada bini yang rada kurang ajar, ketahuan mau tidur sama laki, pakai autan lah. Begitu dicium sama lakinya mabok dulu lah. Apalagi yang kedua kata Allah wa kasan dihak. Bu. Kata Allah wa kasan dihak. Apa itu kasan dihak? Gelas laki jangan sampai kosong. Bukan artinya gelasnya kosong isiin lah kembung lagi minum dulu. Nah. Apa itu kasan dihak? Suami sarapan pagi temenin gitu. Di sini kan perempuan pada belagu. Pagi-pagi bikin si kopi, taruhnya di meja. Bodo amat lu minum kayak kagak yang begini-begini. Nah. Ngaku lu ayo. Ustaz ngapa belagu banget pakai ditemenin? Bukan belagu, kalau ada bini kayak tadi bikin kopi langsung ditinggal, dilarang oleh Allah. Kenapa? Seolah-olah bini menghina suami, makanya dilarang. Lo menghina dari mana Ustaz? Ayo Bu, saya tanya, kalau ada kopi, ada kue, ditaruh di pojokan, kemudian ditinggal, namanya apaan? Sajen. Nah, sajen makanan siapa? Berarti suami ibu kurang ajar. Ajaran Allah bener aja udah. Bu, kalau perlu ini mah. Kalau perlu bukan sarapannya doang temenin. Kalau perlu suami mau berangkat usaha, siapkan alat usaha suami. Kenapa? Begitu dia berangkat dalam keadaan senang, rezekinya banyak. Kan balik lagi sama ibu, bener nggak? Suami ibu kerjanya di kantor, alatnya emang di tas, siapin tasnya, emang alatnya di tas. Suaminya petani, ya pacul, siapin paculnya begitu. Suaminya ansip, ya pentungan, gitu lah. Begitu suami mau berangkat Bu, antar sampai depan pintu. Nih ajaran Islam, cium tangan suami, ibu nggak boleh masuk ke dalam sebelum suami berbelok tuh. Begitu suami mau belok Pak, nggak boleh langsung jalan, tatap dulu istri di rumah. Begitu suami menatap istri di rumah, istri dari rumah kiss bye. Ustaz belagu banget pakai kiss bye. Bukan belagu, inilah kelemahan kita. Kiss bye bukan ajaran barat, ajaran Islam yang ditinggal oleh umat Islam. Yang ngajarin kiss bye pertama Nabi Ibrahim. Ibu bapak kalau pergi ke Mekah mau mencium Hajarul Aswad, jarak terlalu jauh atau kebanyakan orang, gak usah disamperin, cukup dari jauh. Namanya istilam. Apa itu istilam? Kiss bye. Hajar Aswad di sana kan? Kita dari sini kita bilang Bismillahi Allahu Akbar. Apa namanya? Kiss bye. Ajaran Nabi Ibrahim. Suami mau ke kantor megang tas, bener gak? Begitu dia nengok, ibu dari rumah dah. Dah apa-apa. Itu kalau megang tas. Nah kalau megang pacul, nah. Sekalipun dia megang pacul kan laki ibu. Jangan lihat kerjaannya, statusnya suami, kiss bye, nyari pahala.
Nah cuman bahasa doang robah. Begitu dia megang pacul nengok, udah babaluh begitu. Masa megang pacul papa. Kalau bini begini laki bagaimana? Nah ini hati-hati Pak. Jangan bini aja diharapin bener ya Bu ya. Tenang gue belain, tenang. Kalau bini soleha, suami kayak gimana? Idza kasauta faksuha, idza at'amta fat'imha, kata Nabi. Laki yang benar kalau lu makan jangan sampai bini kelaparan, kalau lu pakai pakaian jangan sampai bini telanjang. Artinya apa? Laki yang benar ama bini sendiri jangan pelit, begitu. Tenang gue belain lah. Kadang-kadang mohon maaf ada laki yang kurang ajar kan. Sama bini sendiri pelit banget, sama bini orang lain baiklah. Ngajar tuh laki. Ada laki yang gitu Bu? Laki model begitu ada? Barisan nomor berapa? Nah. Apalagi yang tukang nyawer tuh. Yang disawer bini siapa? Mohon maaf kalau ada tukang nyawer. Saya bilang tukang nyawer tuh manusia goblok bin tolol. Ngerti gak goblok bin tolol? Ngerti goblok bin tolol? Minum es ditiupin, goblok bin tolol. Nah, joget sama biduan, jogetnya aja dosa. Nabok pantatnya bayar, udah dosa bayar kan goblok. Saya ceramah di Kerawang ada yang protes. Ustadz kami warga Kerawang hobi joget kenapa dilarang? Saya bilang saya yang ngelarang joget, Quran gak ngelarang, hadis gak ngelarang. Yang dilarang yang haram. Joget mah gak dilarang, Oma Irama aja bilang kok. Joget tidak dilarang, tak dilarang asalkan jarang-jarang. Kata Oma begitu, kata Oma. Joget gak dilarang. Oh saya gak mau munafik Bapak Ibu, saya juga hobi joget orang gak dilarang. Saya juga pengurus Pahmita Mami. Saya kalau pengen joget, joget setel aja kaset di kamar, joget sama bini berdua. Iya. Boleh gak? Boleh gak? Boleh, siapa yang ngelarang? Joget sama bini berdua, tabok pantat kanan, pok. Nah, bayar cepet dah. Kata bini, kiri alah. Boleh. Tabok. Makanya laki bini yang benar bagaimana? Nih, pertanyaan. Kun kal yadain walatakun kal uzunain. Hei suami istri, jadilah dua tangan, jangan jadi dua telinga. Hidup satu rumah, jangan kayak kuping. Kuping sama-sama dipala, gak pernah akur. Dari dulu sampai ginari, kuping kiri sama kanan gak pernah ketemu. Kagak akur, di mana? Emang pernah ketemu kiri sama kanan? Kagak pernah. Bener. Lu jangan kayak kuping, bini ke sono, laki kemari, laki ke sono. Ini kagak bener udah. Mendingan lu jadi tangan. Kenapa? Tangan kompak. Mana buktinya? Tangan kiri gatel nyanggarukin kanan, kanan gatel nyanggarukin kiri, dua-duanya gatel bareng. Iya. Yeah. Udah enak banget udah. Maka kalau habis maulid minimal keluarganya menjadi keluarga sakinah mawadah warah. Saya nggak masuk ke sholat Bu, karena memang masih banyak kiai. Semestinya ada yang harus saya sampaikan terutama masalah sholat. Saya khawatir kata Nabi, ya'ti zamanun ala ummati yusalluna fala yusallun. Banyak orang sholat hakikatnya kagak sholat, cuman jungkang-jungking doang. Nih salah satu aja saya ambil. Kita sebelum sholat kan syarat wudhunya, syaratnya kan harus punya wudhu, benar ya? Apa sih arti wudhu? Bersuci, kebersihan. Baik, pertanyaan saya sederhana. Mandi sama wudhu bersihan mana? Ayo. Mandi sama wudhu bersihan mana? Tuh kan segini doang ada 3 jawaban. Ada yang jawab mandi, ada yang jawab wudhu. Banyak kan yang kagak jawab, nyari aman. Nah. Ntar gue jawab mandi wudhu, gue diam aja dah. Bapak Ibu kan gampang banget kalau mandi kan semuanya dicuci. Pakai sabun, pakai sampo, benar? Digosok-gosok. Lah kalau wudhu kan cuma basuh pala, muka, tangan, kaki. Kalau mandi, berarti bersihan mana? Mandilah gampang ya. Berarti mandi sama wudhu bersihan man? Habis mandi boleh nggak langsung sholat? Lah kalau gitu bersihan mana? Keder kan? Nah, makanya kata orang di luar Islam, orang Islam bego lah habis mandi bersih-bersih cuci muka lagi. Karena kita yang ngerjain kagak paham.
Apalagi sholatnya, lebih dikatain lagi. Kata orang Cina yang agamanya Konghucu, gua Islam mas sembayangnya bego. Mendingan gua Cina. Kenapa? Gua katanya bego, padahal mendingan gimana? Gua masih belum sembayang, gua siapin makanan. Ada bekakak ayam, ada apel, ada anggur, ya enggak? Bayang dia dah. Kelamaan sembayang capek, perutnya berapar. Ya makan bekakak ayam. Nah, ya enggak, cuci mulut pakai apel, lah enak. Daripada orang Islam bego. Bego gimana? Lu lihat aja orang Islam gimana kagak bego. Sholat sendirian di kamar. Nunjuk, nggak ada yang ditunjuk. Nah, nengok kanan, kagak ada orang. Dia tengok kiri, kagak ada juga. Akhirnya malu sendiri. Usapanya mukanya, ciluk, lah, stres lo. Lu kudu ngerti lo. Lu kagak ngerti dikatain orang ya. Mau tahu kelanjutannya? To be continue. Kita kasih kesempatan kiai yang lain ya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.